guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Calling Dragon episode 5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan alur cerita episode sebelumnya, lebih baik nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi serban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Kabar Linley menerima tantangan Len yang merupakan juara kompetisi, bahkan berani bertaruh 10.000 koin emas jelas menggemparkan. Tidak sedikit dari mereka beranggapan Linley pasti akan kalah, serta menarik perhatian di Lea untuk melihat baku hantam. Namun tidak seperti para murid lainnya, ketiga sahabat Linley jelas sangat percaya kepadanya. Bahkan memberikan slogan kalau Linley adalah penakluk sang juara. Di saat wasit menyatakan pertandingan dimulai, Len sempat menyombongkan diri akan menunjukkan kekuatannya, serta tidak akan membiarkan Linley menggunakan kekuatan fisiknya. Namun dikarenakan Linley tidaklah merespon ucapannya, Len tanpa basa-basi melepaskan sihir meteor api. Baru saja Linley berhasil memblokir serangan meteor dengan kombinasi atribut bumi dan atribut angin, Len kembali melepaskan sihir yang sama, bahkan menggunakan cambuk api untuk mengekang pergerakannya, sehingga memaksa Linley menggunakan sihir duri tanah untuk memblokirnya. Tidak menyerah, Len dengan gila terus-menerus melepaskan sihir yang sama secara brutal, sehingga Linley segera menunjukkan sihir bilah angin level 3 untuk memblokir dan mengalihkan perhatian musuhnya, kemudian menggunakan teknik teleportasi untuk menjatuhkannya. Tepat ketika Linley meminta Len untuk menyerah, Len kembali ingin menggunakan cara licik berpura-pura menyerah dan melepaskan serangan sihir secara diam-diam. Tapi sayangnya, Linley telah mengetahuinya dan memblokirnya dengan sihir tembok tanah. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa sihir atribut tanah untuk menjatuhkan Len dari atas arena pertandingan. Kemenangan Linley dalam pertarungan singkat barusan jelas menggemparkan seluruh arena pertandingan. Bahkan Lea juga baru menyadari kalau Linley ternyata lebih kuat dari yang sebelumnya dia bayangkan. Di saat ketiga sahabatnya juga merasa senang, bahkan beranggapan latihan Linley selama ini tidaklah sia-sia saja, serta meminta Len untuk segera membayar 10.000 koin emas sesuai dengan perjanjian. Salah satu anak buah Len justru meminta Linley untuk tidak berpuas diri, di mana Linley masih tidak bisa dibandingkan dengan jenius nomor 1 yang dikenal dengan sebutan DCA. Tidak berselang lama, kita diperlihatkan dengan sebuah pasukan pengawal dengan tunggangan binatang buas terlihat berjalan menuju pusat kota Venlai, sehingga membuat seluruh warga terlihat ketakutan. Nah, ternyata rombongan pasukan sedang mengawal kelompok Linley untuk merayakan kemenangan. Di saat Yale memberikan kartu magis kristal yang berisikan 10.000 koin emas kepada Linley sesuai dengan nominal taruhan, Linley sendiri terlihat merasa senang dan berniat mentraktir ketiga sahabatnya makan enak. Tapi sayangnya Yale menolaknya dengan alasan kalau dia sudah berjanji akan menjadi tulang punggung untuk mereka. Di tengah-tengah obrolan dan seorang bawahan melaporkan kepada Yale telah tiba di pusat kota, George lantas mengusulkan untuk pergi ke galeri seni Pro, di mana galeri tersebut dinamai sesuai dengan seorang seniman hebat pemat batu
Bahkan menurut rumor, ada karya dari Master Prol yang dilelang dengan harga jutaan koin emas. Georgi menambahkan, seni patung memanglah bernilai tinggi. Dari zaman kuno hingga saat ini, ada sekitar 10 patung dengan harga jutaan koin emas, sedangkan karya Master Prol menempati 3 posisi teratas, sehingga menandakan kalau Master Prol adalah seniman patung terbaik sepanjang sejarah. Tidak lagi bisa berkata apapun dan ketiga sahabatnya pengen lihat patung, Yale lantas meminta anak buahnya menuju galeri Prol. Setibanya di dalam galeri dan melihat patung Master Prol di aula pertama, Diren ternyata mengenal Master Prol dari masa 5.000 tahun yang lalu. Namun belum sempat menjelaskan secara detail kepada Linley, para sahabat Linley segera memanggilnya untuk melihat patung-patung lain di tempat ini. Yale menjelaskan, dikarenakan mereka masih berada di aula pameran biasa, patung-patung di tempat ini diukir oleh pemahat amatir. Meskipun bagus, namun harga tertinggi hanyalah puluhan koin emas saja. Kemudian Yale membawa rombongan ke aula pameran para ahli. Dengan kata lain, patung yang bisa dipajang di tempat ini sudah menandakan kemampuan pemahatnya telah diakui. Baru saja tiba di aula pameran Master, serta melihat hanya ada sedikit patung yang dipajang di tempat ini, jelas mengejutkan ketiga anggota. Sementara Yale menjelaskan, para Master memanglah jarang mengeluarkan karya baru. Pasalnya, sebuah karya yang bisa diwariskan secara turun-temurun membutuhkan kemampuan dan bakat untuk menciptakannya. Bahkan Linley sendiri mampu merasakan patung-patung di tempat ini seolah-olah hidup dan memiliki jiwa. Singkatnya, baru saja keluar dari galeri, Linley dikejutkan dengan adanya Paman Hilman, sehingga dia memutuskan untuk berpisah dengan ketiga sahabatnya. Di saat Linley kebingungan bagaimana pamannya bisa ada di tempat ini, si Hilman menegaskan tanpa sengaja memiliki tugas di kota Venlai, bahkan memberikan kabar baik, di mana kemurnian darah naga Wharton alias adik Linley telah mencapai batas, sehingga ayahnya berniat mengirim Wharton ke Akademi Prajurit di Kerajaan Aubrien. Sehingga di masa depan, ketika Linley menjadi ahli sihir terbaik, adiknya akan menjadi prajurit garis darah naga dan akan membangkitkan kembali kejayaan klan Barus. Meskipun Linley juga merasa senang, tapi dia tanpa sengaja melihat patung di dalam gerobak, sehingga membuat Linley teringat kalau patung tersebut adalah patung kesayangan ayahnya. Dengan kata lain, tujuan Hilman datang ke tempat ini bukanlah untuk memberikan kabar baik, melainkan menjual patung ke galeri Prol. Belum sempat Hilman mengatakan apapun, petugas lelang tiba-tiba menunjukkan diri, serta menolak untuk melelang patung tersebut di tempat ini. Di saat si Hilman tetangganya Udin merasa murung, Linley yang merasa iba lantas memberikan kartu magis kristal yang terdapat 9.900 koin emas di dalamnya. Dengan begitu bisa mengurangi beban ayahnya untuk membiayai adiknya memasuki Akademi Prajurit. Bahkan Linley beralasan mendapatkan uang tersebut dari kompetisi sihir yang baru dia menangkan. Singkatnya, di saat Diren beranggapan Linley tidaklah menikmati apapun dari uang yang baru saja dia dapatkan, Linley justru beranggapan semua koin emas barulah bermakna jika bisa membantu keluarganya. Kemudian bertujuan untuk melihat kompetisi sihir tingkat 3 untuk mengetahui sosok DCY. Tidak berselang lama, setibanya di arena kompetisi dan melihat DCY akan segera bertanding, Dilea telah menghampirinya, sehingga membuat Linley yang merasa penasaran bertanya, apakah DCY adalah kakaknya. Sambil membenarkan hal itu, Dilea juga menegaskan, meskipun kakaknya dikenal sebagai nomor 1 di akademi, namun lawan kakaknya juga hebat, bahkan seorang jenius elemen ganda tanah dan angin sama seperti Linley. Bersama dengan hal tersebut, pertandingan di atas arena akhirnya dimulai.
di mana DCY terlihat berada di atas angin dengan atribut angin miliknya. Di saat Lin Lei terkejut mengetahui bila angin mampu dikendalikan ke tingkat ekstrim, Diren lantas memintanya untuk fokus menyaksikan pertandingan dengan sepenuh hati, sehingga bisa menambah pemahamannya tentang sihir. Mendengarkan ucapan Diren barusan, Lin Lei tiba-tiba saja memposisikan dirinya jika menghadapi DCY, bahkan mencoba melepaskan bilah angin untuk menyerang. Tapi siapa sangka, bilah angin yang dilepaskan Lin Lei justru mampu dikendalikan balik oleh DCY, sehingga memaksa Lin Lei mengombinasikan atribut tanah dan angin untuk melakukan serangan. Meskipun Lin Lei pada akhirnya berhasil menjebak DCY dengan sihir duri tanah, tapi sayangnya DCY berhasil membebaskan diri dengan sangat mudah, bahkan mampu menciptakan sihir rantai angin, sehingga membuat Lin Lei segera mencoba memblokir dengan sihir tembok tanah. Tapi sayangnya hal tersebut tidaklah membuahkan hasil. Bersamaan dengan hal tersebut, serta DCY dinyatakan sebagai pemenang, Diren justru mengetahui DCY sudah berada di level 4. Pasalnya rantai angin hanya bisa digunakan oleh penyihir level 4. Fakta tersebut jelas menjadi tekanan bagi Lin Lei, di mana dia dan DCY memiliki umur yang sama, tetapi dia justru masih berada di level 3. Di momen ini, ketika Diren memintanya untuk tidak berkecil hati, serta DCY memanglah memiliki keuntungan kekuatan mental sangat tinggi dari lahir, Lin Lei yang tidak mau kalah justru bertanya, apakah ada cara untuk mempercepat peningkatan kekuatan mental? Dengan perasaan senang, Diren mengatakan memanglah ada, bahkan dia pernah menciptakan cara mempercepat peningkatan mental, dan bisa membuat Lin Lei mengalahkan semua jenius hanya dalam waktu 10 tahun. Di mana cara tersebut bisa dilakukan dengan cara memahat dan disebut sebagai aliran pahat datar. Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita Donghua Calling Dragon episode 5-nya guys ya. Gimana pendapat kalian tentang alur cerita di episode kali ini? Tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu, dan kita lanjut lagi pembahasannya di hari Kamis depan. See you and bye-bye. We all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear